Salawat dan salam untuk beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperkasai pengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang beliau kerjakan dalam kehidupan sehari adalah Al-Quran. Kata Aisyah, karena ulul Quran, sungguh akhlak kepribadian Rasul adalah Al-Quran. Salah satu nikmat yang tiada tara yaitu Al-Quran sendiri. Karena dengan Al-Quran itulah kita bisa mengerti, membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok, antara yang tauhid dengan yang syirik, semuanya diketahui dari Al-Quran. Untuk itu dengan kita ngaji bersama ini sama-sama untuk meraih hidayah yang diberikan Allah pada kita seperti apakah, dan selanjutnya kita harus komitmen untuk bisa mengamalkannya setelah mengerti. Mari kita baca Fatihah bersama lebih dahulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulangi 116 lagi. Sahabat Pantai Ibu. Surat An-Nisa ayat 116. Sudah ketemu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ulang lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa akibat ayusroka, jika ia disekutukan. Asroka, jika ia disekutukan bihi, dengan suatu, atau Allah disekutukan dengan suatu apapun, termasuk nabi, malaikat dan sebagainya. Inti daripada ajaran agama adalah ini, bahwa yang diajarkan harus kita hanya satu yang disembah, yang dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak boleh meminta kepada selain yang satu, yaitu Allah. Namun diimbangi wayaghfiru, tapi Allah tetap mengampuni ma duna dzalika, dosa selain syirik. Dzalika, tidak dzalika, liman, bagi orang yasau yang ia kehendaki. Ini pun ada side effect ya Pak. Karena dosa yang tidak diampuni itu hanya syirik, sehingga
Mereka yang punya logika berarti dosa selain syirik, korupsi diampuni. Ini namanya kalau berbicara masalah logika yang negatif. Dan manusia itu sering meleset ya. Jika maaf pelacuran, minum arak supaya dianggap tidak apa-apa karena yang tidak diamnya hanya maka akibat ini kadang-kadang menimbulkan pemikiran yang orang yang ingin meleset ya, maka hati-hati. Jadi maksudnya kalau syirik itu sampai di bawah mati tidak bertobat maka tidak menetapi, maka diberi kata lima yasa bagi yang dikehendaki oleh Allah. Namun kan kita tidak tahu mati ini kapan. Pas syirik malah mati. Syirik itu semacam ada keyakinan bahwa hidup kita bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang menurut keyakinan kita tidak ada sumbernya. Contohnya bahwa maaf mendirikan rumah itu kalau tidak memberi bendera atau apa tebu atau pisang atau padi atau perasa itu tidak, itu termasuk syirik. Hati-hati kalau syirik. Jadi menurut logika kita wong Jawa maksudnya kalau pisang asalnya tidak masak atau dimasak belum jadi berarti oleh tukang kesuwen. Jadi gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan keyakinan itu menjadi syirik. Lah wong Jawa itu kadang-kadang tanpa berpikir panjang semuanya dihubungkan dengan keyakinan. Termasuk munggahke kamu itu jadi tanpa bacaan tidak apa-apa, rasa sudah pintar apa-apa, masak saja enak-enak tidak apa-apa. Tapi karena seakan-akan menjadi persyaratan harus nyembelih ayam, nah itu bisa jadi syirik. Maka hati-hati, syirik itu sangat lembut kalau tidak waspada. Termasuk saya menerima informasi dari orang tua, Pak Slamet, kalau pengen kajine, nak mlebu saka omah, gejuga lemah ping 7. Bisa juga ada yang memberi masukan itu loh. Ini juga jadi syirik, Pak. Kan sepele itu. Gejuk lemah piro apa berarti. Tapi karena berbuat dengan keyakinan bahwa dengan gejuk lemah 7 kali nanti perjalanannya menjadi lancar, nah ini menjadi syirik. Ini harus dipahami bahwa syirik itu sangat-sangat lembut. Nah, orang Arab tuh ada keyakinan kalau ada kambing, mana, dampit, nah, laki-laki dan perempuan jantan dan betina. Nah, yang jantan itu tidak boleh diapa-apakan kecuali hanya untuk berhalanya. Nah, ini termasuk syirik juga. Di dalam surat Al-Maidah 83 itu ada hewan-hewan tertentu yang tidak boleh untuk bekerja karena dianggap sudah berjasa. Nah, itu juga termasuk syirik. Nah, hati-hati kita termasuk saya beli mobil baru didusi nganggo kembang, ada enggak sih? Nah, ini itu syirik itu. Kalau kita sepele ngapain ada didusi pakai kembang? Kalau dicuci tidak apa-apa, tapi kalau pakai kembang dan ada semacam dipecah ke kendi dan sebagainya, atau orang mati dipecah apa itu karena meninggalnya mungkin masih gadis, diberi kelapa degan, kemudian dan beberapa yang macam-macam, itu menjadi syirik. Maka Allah mengancam, wa may yusyrik, siapapun yang menyekutukan billahi kepada Allah, maka maka sungguh-sungguh ia telah tersesat. Berada yang kesesatan bahasanya sangat jauh. Karena saya itu semacam tidak menyatu pada satu arah. Jalan yang paralel itu mesti nanti akan menyimpang jauh. Maka dikatakan kesesatan yang amat sangat jauh. Mestilah kita mau hanya kepada Allah, tapi maunya kepada selain Allah. Mestinya kita jalan menuju ke barat, ternyata jalannya ke selatan, juga menjadi jauh dari tujuan kita hidup.
Itu sekali lagi hati-hati terhadap dosa syirik. Di antaranya orang syirik itu seperti yang dialami oleh orang kafir Quraisy. Iyad'una min duni illa inasa wa iyad'una illa syaitan marida. Iyad'una min duni illa inasa wa iyad'una illa syaitan marida. Ulangi. Iyad'una, orang yang berdoa seperti itu, berdoa sambil mencari menyebut nama orang lain. Coba, ini perlu dijelaskan. Kadang-kadang kita berdoa, nah orang nyebut wali songo orang marah, khususon wali songo. Jadi ada keyakinan bahwa dengan menyebut itu dia nanti doanya akan dikabulkan atau permintaannya akan diijabahi. Ini tidak boleh, Pak. Sebetulnya ini termasuk jenis daripada syirik. Maka dikatakan mereka itu tidak memanggil-manggil, tidak menyembah selain Allah kecuali dengan sebutan wanita. Di masyarakat Arab itu menganggap anak Tuhan itu wanita. Padahal orang Arab tidak suka terhadap anak wanita, tapi berhala-berhala itu sebutannya wanita. Lata, Manata, Uzza, semua nama wanita. Nah, orang Indonesia juga sama saja, penyebutan dewa-dewa itu wanita. Dewi Sri, Sri itu wanita, laki-laki, Dewi Sri. Dia menganggap itu yang membuat panen itu Dewi Sri yang membuat panen. Terus yang di selatan, apa? Nyiroro itu wanita apa laki-laki? Kalau wayangan Betari dulu. Ini ternyata ada kesamaannya antara kemusyrikan di Arab dengan di Jawa khususnya. Jadi hati-hati jangan sedikit pun ada perasaan bahwa Nyiro kalau banjir Nyiro itu marah, kalau Merapi meletus dianggap Mbah Marijan marah, atau yang jaga itu adalah milik Allah, yang menentukan adalah Allah. Ini memang pakai hukum sebab. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang harus berpikir secara positif, dan hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita, tidak boleh ada yang lain. Ini biasanya itu kalau kita selamatan itu khususnya saya Abdul Qadir Jailani itu termasuk. Baiknya tidak usah pakai khususan. Semua itu kita berdoa hanya kepada Allah. Dibaca surat Al-Baqarah ayat 186. Apa? Kepada Rasulullah kita hanya dianjurkan untuk selawat. Hanya selawat. Tidak ada perintah yang lain, hanya selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Maka di dalam celah-celah berdoa itu boleh kita membaca salawat Muhammad ada yang Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallim dan seterusnya. Hanya selawat pada Nabi aja selawat. Nah ini ada juga yang menurut saya berdoa dengan menyebut Nabi gini, ya Sayyidi, ya Rasulullah, agisni. Ini ada lah, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya utusan Allah, tolonglah aku. Agisni maksudnya tolonglah. Ini termasuk jenis syirik yang kadang-kadang tidak sadar. Dianggap Muhammad tidak apa-apa. Memanggil, memohon kepada
yang tidak tampak. Inilah memohon kepada Allah atau kepada Allah tidak boleh kepada yang lain. Kepada Nabi membaca selawat, bukan mengirimkan pahala. Nabi kok dikirimin pahala? Karena Nabi juga orang ajar. Bila sudah Al-Fatihah, Nabi dikirimi Fatihah. Ini luar biasa, aneh. Soalnya tidak ada petunjuk Nabi dikirim Fatihah. Nabi hanya apa? Kalau kita syafaat nih gimana? Dasar ada boleh. Syafaat hanya kepada Allah. Karena sepatu nak rasi jinawa tidak bisa. Minta syafaat hanya kepada Allah. Ya Allah, isfa'lana. Ya Allah, ya Allah, berilah kami syafaat. Dalam surat Al-Muqtasir ada Fama tamu syafaat, maka tidak ada gunanya syafaat dari orang yang bisa. Orang bisa beri syafaat itu mandallati yasma'u indahu illa bini. Jadi kalau dia diizini, tapi kita tidak boleh minta langsung pada yang diizini Allah. Kita minta syafaat pada Nabi tidak boleh. Nabi bisa beri syafaat itu karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segalanya kita kepada yang tidak tampak, hanya minta kepada Allah. Kalau boleh mungkin kita diperkenalkan minta pada malaikat. Malaikat kan hidup dan malaikat tidak punya kebutuhan. Maka saatnya kita minta itu diberikan semua karena kita tidak butuh. Kepada malaikat tidak boleh. Apalagi kepada orang-orang yang telah mati. Ini yang harus diwaspadai, itu bisa menimbulkan kesyirikan yang karena syirik ibadah kita semuanya dihapus, hilang pahalanya. Disebutkan dalam surat Az-Zumar, Al-Rajim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina qablaka la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh-sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu bahwa kalau sampai kamu syirik, semua amal baikmu hilang pahalanya. Jadi setelah catatannya lu hilang kabeh. Ternyata gara-gara syirik terhapus. Lalu disamakan seperti kita punya kaset CD, ketika dimasuki lagi suara baru, yang lama mesti hilang. Nah, ini contohnya. Terus sekali lagi hati-hati terhadap syirik ini sehingga Nabi sangat wanti-wanti jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Pak, sekarang kalau doa Pak ya, Allahumma firli wa walidayya itu kan untuk orang tua. Nah, tapi sekarang kalau kita lebih khusus lagi Pak, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa khusus buat orang tua kami disebut namanya. Satu itu boleh juga Pak. Penyebutan nama itu tidak ada contoh dari Nabi. Boleh, ya Allah maghfirli dzunubi abi Sulaiman. Ya Allah, dosa bapakku Sulaiman. Tapi dengan status atau label lebih bagus daripada nama. Status kan posisi bapakku itu sudah diajarkan Allah seperti itu. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana susunan bahasa yang sudah di dengan surat form bentuk surat itu kan jadi itu lebih baik reaksi daripada membuat sendiri. Surat apa surat dinas nanti fatwa sudah seperti itu, tidak boleh dengan format. Maka doa yang sudah diformat Allah karena Nabi itu paling bagus dibandingkan doa formatan sendiri. Itu Pak. Kadang-kadang kita kalau berangkat umroh atau haji itu kan ada titipan-titipan doa Pak. Kan doa kan sebut. Nah itulah namanya tidak ada tuntunannya. Tidak perlu disampaikan karena tidak ada mana. Misalnya kita menyebut sebelum orang yang di sini yang tidak tidur, kan tidak kerumun. Ini yang harus dipahami. Sering banyak terjadi bahkan apa? Yang titip merokok. Bahkan yang kadang-kadang titip kacang hijau, coba ngerti ya, disuruh ngasihkan burung dara di sana. Dikata itu burung dara Nabi. Itu juga bentuk keserikan yang tidak ada.
Ada anggapannya naik pangan manusia Nabi, berarti kita akan dekat dengan Nabi. Maka hati-hati terhadap kesyirikan. Padahal itu sudah hampir umum kalau kita bilang. Maka dari itu syirik itu hampir umum. Terus kata seperti itu. Maka antara syirik dan akidah keyakinan yang akidah tauhid itu sangat tipis kalau tidak hati-hati. Ya seperti beli mobil di siram kembang, itu kan hampir umum juga. Termasuk umum nganten suruh ninja. Kalau itu menjadi keyakinan itu jadi syirik, Pak. Hati-hati. Kalau tujuannya biar wangi ya boleh. Apa? Tujuannya biar wangi ya. Masa ndok wangi? Enggak, yang bermatan itu loh. Cuma apapun kalau nggak enak, Pak. Mobil dimandiin mandi dari Bangun wangi. wangi dalamnya saja pakai minyak. Nah, biasanya ada yang memberitahu, maksudnya bahan dukungnya itu. Nah, mobil selamat, nah, besok beli baru didusi kembang, kasih akhirnya di situ. Ini yang harus dipahami. Kalau dicucikan ke tempat nah, nyucinya pakai kembang silakan ya. Tidak, asal kita tidak minta, tidak apa-apa, Pak. Cuma tukang cucinya memang memakai, nah, memakai. Tidak apa-apa, karena tukang cuci kalau asal tidak perkenan kita. Ya, kan tempat sedikit, Pak. Hanya kehendak orang lain dengan kehendak kita berbeda, tempat sedikit saja. Okay. Kalau tawasul itu, Nah, maksud tawasul berikut. tawasul itu Punya pertemuan perantara. Katakan ya, tawasul itu sebetulnya yang menimbulkan itu dari orang-orang ahli hukum. Nah, Pak Leman di perkara bilang kepada ahli hukum, pengacara untuk menyampaikan kepada hakim atau kepada jaksa sehingga untuk meringankan. Dan jenengan terhadap Allah itu di hadapan Allah kita semua sama. Kalau wasilah tawasul itu dalam bentuk perbuatan kita sendiri. Amalia contohnya dengan sodako, dan itu nama tawasul. Saya sodako akhirnya Allah menghindarkan jenengan dari bencana karena jenengan termasuk sholat itu dia wasilah, bukan kepada orang. Sholat, puasa itu semua sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ya Allah dengan nama jangan wali songo tolong, ini banyak terjadi seperti itu, termasuk jenis syirik. Jadi kita kalau ingin tawasul wasilah memakai amalan kita, sholat, puasa, zakat, haji, termasuk sedekah, zakat, infak, semuanya itu sebagai wasilah untuk Allah memberikan keselamatan kepada kita. Perbuatan baik, Pak. Ya, perbuatan baik kita. Itu kan dicontohkan. Ada seorang yang berjalan masuk gua, tiba-tiba guanya tertutup. Dalam hadis Nabi di dalam kitab itu ada sedikit. Gua tertutup, Pak. Jadi maka tidak kuat 3 orang itu. Akhirnya sekarang kita berdoa Allah. Semoga dengan perbuatan baik yang telah kita kerjakan Allah akan menolong kita. Yang satu, ya Allah, saya ketika hidup di rumah selalu saya membantu ibu saya yang sudah tidak bisa apa-apa. Setiap makan mesti tak dulang. Saya tidak bekerja pergi ke kantor sebelum saya dulang ibu saya. Kalau ini perbuatan baik, tolong ya Allah. Tapi tetap kepada Allah agar pintu gua ini bisa terbuka. Ternyata bisa berangkat sedikit. Ini yang satu. Yang satu lagi, ya Allah, saya pernah berbuat baik. Saya pernah punya tukang. Karena tukang itu segera pergi, uangnya masih tempat saya. Karena itu saya untuk menjaga uang tukang itu, uangnya saya belikan kambing. Sehingga sampai beranak pianak, sampai asalnya
2 menjadi 50. Ketika tukangnya datang, ketika tukangku datang, dia minta uangnya, Tuan, upah kula min kula suwun. Ayo ning kandang kudu 50. Jenengan kok nyolong kula. Lho kok nyolong piye? Duitmu biyen tak tokoke wedhus dadi mana kiana dadi 50. Lah iku dadi duitmu. Terus ya Allah, memang untuk perbuatan baik saya, maka mohon kami bisa diselamatkan dari tempat ini. Di antaranya seperti itu. Jadi banyak, ada 3 macam. Nah, maka akhirnya setelah ketiga terbuka sumber lainnya, namanya wasilah tawasul dengan perbuatannya sendiri, bukan minta kepada orang yang telah mati. Dan yang salah biasanya wasilah kepada orang mati yang dianggap suci, apa Abdul Qadir tadi atau siapa, kan masuk Nabi Muhammad. Tidak bisa digunakan wasilah. Hanya tadi kita mengikuti jejak Nabi Muhammad, itu namanya wasilahnya seperti itu, bukan hanya menyebutkan saja. Terima kasih. Kita lanjutkan. Wa iyaduna illa syaitan marida, dan mereka itu sebetulnya perbuatan syirik itu yang dipanggil, yang disembah, yang disebut-sebut adalah setan yang durhaka. Itu adalah rekayasa setan. Dengan wasilah seperti itu, akhirnya orang berbondong-bondong datang ke Pangeran Samudra. Tahu Pangeran Samudra? Tahu tidak Pangeran Samudra? Di mana? Awati biasanya apa? Pangeran Samudra di Gunung Kemukus. Samudra Jawa itu Pak? Samudra. Gunung Kemukus, Samudra Jawa kan menghadap di Solo. Di sana, itu setan pintar itu berarti. Mereka bicara ke sana karena para saudara punya cerita. Maaf, anak tiri senang dengan ibu tiri, sehingga oleh bapaknya diserangkai dan disempatani, sehingga meninggal di Kemukus itu. Nah, terus karena banyak yang ziarah, setan pintar. Nak ziarah ono kuwi, nak kepengen berhasil sugih kudu nggawa pasangan ning dalan, tidak membawa dari rumah. Nanti kalau sudah berhasil salah satu mesti sugih, engko yang satu harus membantu yang tidak berhasil. Saya pasangan dengan wanita siapa, yang berhasil ke wanita, besok yang mana itu bantu saya, berarti kan selingkuh kan berkelanjutan terus. Ini setan pintar kan. Ternyata yang satu kaya, berhasil, orang kaya, karena diwajibkan bantu pada yang tidak berhasil, yang satu tidak berhasil, akhirnya komunikasinya terus, tidak berhenti-henti. Ini model Gunung Kemukus. Itu yang gak bisa dodol sopo. Ya berarti setan marit, ya setan itu yang tidak mungkin manusia punya dodol. Biasanya lewat dukun. Inilah cara setan menipu atau menjerumuskan umat manusia. Maka sebetulnya untuk menghindari tapi tawasul wasilah seperti itu, jangan harus berposisi sholat. Sholat itu tidak ada orang minta lewat yang lain. Yang dimintai siapa? Hanya apa? Orang yang sholat itu pakai prinsip dalam bernanya seperti sholat. Kita harus yang diminta hanya Allah. Dan kita di hadapan Allah semua sama. Semua siapapun, baik itu siapa itu wali atau siapapun, semuanya sama di hadapan Allah. Sehingga kita yakin bahwa hanya Allah yang wajib disembah sesuai dengan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, orang yang model seperti itu, tawasul seperti ini, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ulangi. La'anahullah wa qala
la'anahullah. Orang yang berdoa memanggil-manggil selain Allah dalam berdoa itu dikutuk oleh Allah seperti laknat Allah. Jadi ini iblis dalam masalah di sini dia tuh setan loh, setan itu dikutuk oleh Allah, la'anahullah. Setan yang durhaka itu dikutuk oleh Allah karena menjerumuskan manusia. Maka dan berkata setannya, ini sudah mendapat dispensasi dari Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Kalau tidak bayangin, Adam yang Nabi saja bisa tergoda. Maka mereka punya setan iblis itu punya ilmu atau kedudukan yang sangat tinggi. Kalau raja yang digoda yang menggoda ya setingkat raja. Yang digoda Pak Sulaiman, yang menggoda setan ya setingkat dengan Sulaiman sehingga mampu menggoda siapapun. Coba kalau yang digoda itu presiden, ya setannya bisa ya presiden sehingga mampu menghilangkan uang sekian triliun karena ini yang harus dipahami. Jadi bukan sembarangan setan itu ya apa? Raya contohan Adam yang dunia sendirian bersetujuan dengan istrinya di surga bisa dibujuk, dirayu akhirnya disuruh makan buah. Seperti di surga ternyata dia termakan. Padahal dikandani jangan dekat-dekat dengan pohon ini, oleh Allah sudah diingatkan. Tapi ketika terlena, kamu nak kepengen abadi di surga, maka ini sebab ini yang menimbulkan kamu jadi kekal di surga. Kan kepenak banget, kepenak akhirnya dimakan. Nah, setelah dimakan pakaiannya lepas semua. Saja mengambil daun-daun dari pohon itu ditutupkan dengan sehingga kemah menjadi rasa malu. Itu contoh Adam bisa tergoda, apalagi kelasnya masukin. Bukan gini, apalagi kelasnya Pak Wati. Adam pun Nabi, bebas maksudnya. Tapi bisa tergoda ini ya, maka kita selalu membentengi diri. Setiap hari disuruh mengucapkan apa? A'udzu billahi minas. Kita setiap hari disuruh membentengi diri kan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akan masuk WC tempat yang jelek-jelek, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Seperti itu namanya membentengi diri dari setan itu berada di mana-mana. Ini harus diwaspadai karena sebenarnya menjerumuskan tugasnya menjerumuskan kita. Maka dikatakan la'attakhidana, maka dan berkatalah setan itu sungguh-sungguh akan aku jadikan nasiban bagian mafruḍan tertentu min ibadika dari hamba-Nya jenengan. Ya Allah, ulang mau jenengan sesatkan menjadi orang yang terkutuk, tapi ulang dengan paringi dispensasi untuk bisa menggoda anak cucu Anda di bagian tertentu. Berarti bagian tertentu ya tadi kalau kelas bulu ya yang goda ya kelas bulu, kelas berat yang goda ya kelas berat. Itu maksudnya bagian tertentu. Ada pembagian tugas, setan itu punya tugas seperti itu. Maka yang kira-kira kelas anak yang tidur di masjid, ya setannya boleh kelas itu tidak, sehingga ada jamaah tidak ikut jamaah bahkan terlambat. Itulah, jadi kita jangan merasa aman dari godaan setan. Walaupun tidurnya di masjid tetap ada godaan, apalagi tidur di rumah, apalagi tidur di jalan. Ini yang harus diperhatikan. Terus sikapnya lagi, perhatikan ayat berikutnya ini. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
Kusiro tapi ada baca kusira. Itu biasanya lidah mana Padang, lidah Bali. Yang betul terbit bakul kusiro. Monggo bersama. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattaqillaha waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Baik lagi. Wala udillannahum manniyannahum wala amurannahum ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Berjanji kepada Allah tapi untuk menjadikan bagian tertentu sekarang wala udillannahum, sungguh-sungguh aku akan berusaha menyesatkan anak cucu adik-adik ibadah nanti ibadah Allah. Aku berusaha menyesatkan sehingga kita kalau hati-hati akan disesatkan. Wala umanniyannahum, dan akan aku berikan angan-angan kosong. Pas ugi yang kosong tuku nomor disuruh judi, angan-angan kosong umpama ora di anak terus disuruh jamu bodong limbo. Nah, itu kan jadi diberi perintah-perintah seperti itu, diberi angan-angan kosong seperti itu. Bahkan para orang dan kami, aku berusaha menyuruh mereka. Disuruh contohnya untuk tadi mobil baru nangkep selamat di musim hewan pun dia selamat, terus dorongnya kayak nongkrong. Kuda biasanya kan kayak kuda itu kan besar itu ada hubungannya dengan keselamatan, maka hati-hati ini bisa mempengaruhi perkiraan kebaikan dari sirik itu. Terus lagi karena waktunya nanti kita lakukan khusus yang akan datang dalam bisa digunakan secara umum ke situ